Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, popularitas Nathan buat klubnya bingung. KNVB resah, talenta mudanya terus dinaturalisasi PSSI. Ambisi hingga optimisme JIZ tatap kualifikasi Piala Dunia. Striker Timnas masuk nominasi Future Star of the Tournament Piala Asia U23. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Calon penjaga gawang andalan Timnas Indonesia Marten Paes mengungkapkan pentingnya peran sosok nenek yang membuatnya menerima tawaran untuk menjadi warga negara Indonesia. Sebelumnya, status WNI diperoleh Marten Paes setelah menjalani prosesi pengambilan sumpah pada Selasa 30 April lalu. Kiper berusia 25 tahun itu mengakui keputusannya menerima pinangan Timnas Indonesia tak bisa dilepaskan dari keinginan mendiang neneknya. Marten Paes merasa sangat dekat dengan neneknya tersebut. Apalagi sebelum neneknya itu berpulang, salah satu topik pembicaraan terakhir antara keduanya ialah rencana Marten Paes untuk menjadi WNI agar bisa memperkuat skuad Merah Putih. Dari momen itu, ia sangat yakin jika keputusannya benar-benar membuat bahagia neneknya. Oleh karena itu, Marten Paes merasakan nuansa yang berbeda ketika sudah berada di Indonesia. Kiper berpostur 192 cm itu mengakui neneknya yang lahir di Kediri, Jawa Timur itu memang punya kedekatan emosional tersendiri dengan tanah kelahirannya. Hal inilah yang membuatnya merasa sangat menghormati Indonesia. Baik andalan Timnas Indonesia JIZ merasa optimistis bisa membantu tim Garuda merebut tiket lolos dari persaingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini peluang skuad Garuda untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang semakin terbuka. Sebab skuad Garuda berada di peringkat kedua klasemen grup F dengan nilai 7. Terdekat, tim Merah Putih akan menjalani duel melawan Irak dan Filipina pada Juni mendatang. Jika melihat situasi grup F, JIZ mengatakan peluang skuad Merah Putih untuk lolos pun sangat terbuka. Berdasarkan hitung-hitungan, Timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan untuk bisa mengamankan peringkat kedua. Menurut JIZ, optimisme untuk mengamankan kedua laga ini dengan hasil positif bukan tanpa sebab. Pasalnya, skuad Merah Putih akan bermain di kandang sendiri pada dua partai terakhir grup F tersebut. Penyerang Timnas Indonesia U23 Rafael Struijk masuk nominasi Future Star of the Tournament Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, Rafael Struijk memegang peran penting di lini depan Timnas Indonesia U23. Pemain Ado Den Haag itu mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan dan mengantarkan skuad Garuda Muda ke semifinal. Jelang bentrok kontra Guinea besok, Struijk akan kembali jadi andalan sekaligus tumpuan di sektor gedor. Selain skill dan fisik, penyerang 21 tahun ini juga punya nyali berduel bola-bola udara. Pergerakan Rafael Struijk memang terhitung cerdik. Penetrasinya sempat menghasilkan hadiah penalti pada laga melawan Yordania. Pemain berusia 21 tahun ini diharapkan bisa menjadi senjata berbahaya dalam duel melawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 nanti. Pemain Ado Den Haag ini juga harus bisa memaksimalkan pergerakan-pergerakan licinnya untuk mengelabuhi lawan. Belakangan ini, nasib Timnas Indonesia dan Malaysia memang memperlihatkan prestasi yang kontras di berbagai kelompok usia. Keduanya sebetulnya menjadi wakil Asia Tenggara yang tampil di kejuaraan elit tahun ini. Di Piala Asia U23 2024 ini misalnya, Harimau Malaya Muda harus terjepit sebagai juru kunci grup D. Sementara Garuda Muda malah bisa menciptakan kejutan karena berhasil melaju hingga fase semifinal. Hal ini membuat penyerang Timnas Malaysia Syahril Fikri mengaku terkesan dengan prestasi dan perkembangan skuad Merah Putih dan meminta Harimau Malaya meniru jejak Timnas Indonesia. Syahril menilai negara tetangganya itu sudah memperlihatkan progres yang pesat, sehingga ia pun berharap Harimau Malaya bisa mencontoh kesuksesan Timnas Indonesia. Sebab ini jadi momentum yang tepat agar sepak bola negeri jiran bisa berkembang lebih maju. Syahril mengakui hadirnya pemain naturalisasi memang memberikan dampak positif. Sehingga ia berharap kombinasi antara pemain keturunan dan lokal di skuadnya pun bisa semakin membaik.
Media Swansea City dibuat bingung gara-gara meroketnya popularitas Nathan Joaon setelah membela timnas Indonesia. Nathan Joaon memang menjadi primadona baru bagi pecinta sepak bola tanah air. Mampu memberikan kontribusi yang sangat totalitas di gelaran Piala Asia U23 2024, ia pun mengemban tugas lain untuk bermain di bukan posisi aslinya. Bahkan ia sukses menjadi sosok yang menjaga kestabilan permainan skuad Garuda Muda di setiap pertandingan. Namun di sisi lain, dalam sebuah cuitan di akun X @onlyswans, pendukung klub asal Wales itu bingung dengan meroketnya popularitas Nathan Joaon mengingat sang pemain belum sempat bermain untuk tim utama Swansea City. Selain itu, media Swansea City itu juga menyebut jika penggemar Nathan Joaon ingin mengikuti mereka. Tak lupa media tersebut mendoakan agar sang pemain dapat menampilkan performa apik dan menjalani musim yang baik bersama Swansea City di musim depan. Mantan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid menyamakan STY dengan mantan pelatih timnas Indonesia Ivan Kolev. Baik Sintayong dan Ivan Kolev memang dikenal sebagai pelatih yang gemar menggebar fisik para pemain skuad Garuda. Kondisi fisik yang prima pun berbanding lurus kepada hasil yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Sekarang tugas Sintayong adalah mencetak rekor demi rekor lagi bersama timnas Indonesia. Terdekat, pelatih 53 tahun ini akan membawa timnas Indonesia U23 bersua dengan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 di Clairefontaine, Prancis nanti malam. Jika menang, skuad Garuda Muda akan lolos ke Olimpiade Paris 2024 atau yang pertama dalam 68 tahun terakhir. Selain ajang itu, Sintayong pun selangkah lagi mengantarkan timnas Indonesia mencetak sejarah lain. Jika menang atas Irak atau Filipina di dua laga pamungkas grup F pada 6 dan 11 Juni mendatang, timnas Indonesia untuk pertama kalinya akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Banyak cara dilakukan PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia untuk bisa meningkatkan prestasi dari timnas Indonesia dan salah satunya dengan melakukan program naturalisasi. Terbaru ada Maarten Paes yang baru saja dinaturalisasi dan akan diproyeksikan pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni nanti. Mengetahui itu, ada beberapa pecinta sepak bola Belanda yang memberikan dukungan, bahkan banyak fans Belanda yang berharap agar bisa bertemu Indonesia di ajang Piala Dunia nanti. Di sisi lain, KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda pernah berkomentar soal banyaknya pemain asal negeri kincir angin itu yang dinaturalisasi oleh PSSI. Sekretaris Jenderal KNVB Geert de Jong mengaku tidak mempersalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Namun De Jong berharap kalau PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda. Namun kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang dilakukan oleh Sintayong terbukti berhasil dan perlahan timnas Indonesia kini mulai menunjukkan kekuatannya di level Asia Tenggara dan juga Asia. Lagi-lagi satu pemain keturunan mengungkap keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Ya, ia adalah Dilano Arts yang usianya baru 20 tahun dan saat ini bermain di NEC Nijmegen, Belanda. Darah Indonesia mengalir dari ibunya sedangkan kakek dan neneknya asli Gombong, Jawa Tengah. Walaupun belum masuk radar pelatih timnas Indonesia Sintayong, Dilano merasa optimistis bisa memberikan warna tersendiri bagi skuad Garuda jika PSSI memberi lampu hijau berupa naturalisasi. Ia bahkan mengatakan sudah tak sabar untuk ke Indonesia dan mengaku mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia khususnya timnas Indonesia U23 besutan Sintayong. Pemain berposisi back itu pasti sangat berharap bisa secepatnya bergabung, tetapi semua kembali kepada PSSI selaku otorita bal-balan tertinggi di tanah air.